Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Aprianti dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Angkatan 2024 semester 3 Universitas Terbuka. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Soal pertama, saya mengangkat artikel tentang isu sosial politik dan sosial budaya dengan judul artikel Revitalisasi Budaya di Era Digital dan Eksplorasi Dampak Media Sosial Terhadap Dinamika Sosial Budaya di Tengah Masyarakat. Beberapa poin penting yang saya angkat dalam artikel ini adalah yang pertama, media sosial merupakan hal utama dalam budaya digital, yang mana media sosial ini membuka informasi yang banyak bagi individu ataupun kelompok dalam menyampaikan cerita, suatu nilai, ataupun identitas budaya. Melalui media sosial ini, masyarakat mampu berpartisipasi secara global yang dalam hal ini menunjukkan fenomena masyarakat dalam sosial budaya. Kemudian, dalam poin kedua, media sosial bukan hanya memberikan pengaruh positif, namun juga memberikan hal negatif jika tidak dibarengi dengan penggunaan media sosial secara bijak, dan hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya informasi secara cepat, sehingga diperlukannya informasi yang positif saat kita mengakses suatu informasi yang akan kita cari. Selain itu, eksplorasi dampak media sosial terhadap dinamika sosial budaya perlu memperhitungkan dimensi psikologis. Hal ini baik dalam penggunaan media sosial, perlu untuk memahami sebagaimana pengaruh adanya media sosial sehingga bisa dapat mempengaruhi masyarakat dalam terjadinya dinamika sosial budaya. Kemudian, poin selanjutnya, penggunaan media sosial juga bisa dijadikan sebagai alat dalam memberikan pesan politik yang dilakukan secara masif karena salah satu dampak negatif penggunaan media sosial bisa memberikan informasi palsu yang tentunya mengakibatkan pergeseran budaya secara cepat. Kemudian, kaitan praktik dengan artikel yang saya cari, kaitannya adalah kaitan ini terjadi di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Purwakarta, yaitu media sosial tentunya memberikan kemudahan serta tantangan tersendiri bagi saya sebagai guru. Karena hal ini merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat atau wali murid mencari dan menjadikan sumber informasi utama melalui media sosial tanpa mencari kebenaran dari berita tersebut. Sehingga saya sebagai guru berkewajiban untuk memberikan edukasi bagi peserta didik dalam penggunaan internet secara tepat dan bijak agar nantinya mereka mampu mengedukasi kembali pada keluarganya serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Kedua, artikel tentang pendidikan berwawasan multikultural, saya mengangkat judul artikel dengan implementasi pendidikan multikultural di Sekolah Inklusif SD Tumbuh 3 Yogyakarta. Beberapa hal yang saya analisis dalam artikel tersebut adalah dengan beberapa poin. Yang pertama adalah dalam sebuah lembaga pendidikan, diperlukannya nilai toleransi dalam keragaman yang ada baik perbedaan agama, ras, suku, adat, serta budaya. Hal ini dilakukan di sekolah yang berlokasi di Yogyakarta, yaitu SD 3 Tumbuh Yogyakarta, dengan mengedepankan nilai-nilai multikultural, karena pendidikan multikultural merupakan proses manusia dalam menghargai perbedaan serta keragaman sebagai akibat dari adanya keragaman budaya, etnis, suku, ataupun agama. Kemudian, dalam poin berikutnya, pendidikan multikultural merupakan dampak pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dijadikan sebagai sebuah strategi yang diintegrasikan pada mata pelajaran di sekolah dalam melatih peserta didik untuk mengembangkan nilai ataupun sikap toleransi, demokratis, humanis, serta pluralis dalam lingkungannya. Kemudian, poin selanjutnya adalah implementasi pendidikan multikultural atau praktek yang dilakukan di SD 3 Tumbuh Yogyakarta dilakukan melalui dua hal, yaitu melalui pembentukan karakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural pada mata pelajaran di sekolah dan dengan menanamkan sikap saling menghargai keragaman yang ada di lingkungannya. Dan yang kedua adalah dengan menghormati setiap perayaan hari keagamaan, setiap agama yang berbeda seperti perayaan Hari Raya Idul Adha yang mengajarkan untuk saling berbagi, Idul Fitri
saling memaafkan, perayaan Natal, Waisak, dan kegiatan agama lainnya. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua siswa, guru, dan staf sebagai upaya untuk saling menghormati setiap agama yang berbeda. Kemudian, kaitan artikel dengan praktik yang terjadi di lapangan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Purwakarta, pendidikan berwawasan multikultural dapat diintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di sekolah dengan memberikan pemahaman serta mencontohkan sikap guru dalam menerapkan sikap toleransi terhadap peserta didik ataupun lingkungan sekitarnya, serta memberikan contoh langsung bagi peserta didik. Tentunya dapat memberikan pembelajaran langsung bagi mereka, dan guru juga harus memberikan pembelajaran tanpa memandang latar belakang peserta didik, baik dari suku, ras, ataupun agama dan adat istiadat. Dalam hal ini, di sekolah saya juga menerapkan sikap toleransi antar agama dan lintas agama sesuai dengan kurikulum khusus Kabupaten Purwakarta yang mengedepankan 5 bunga karakter yang terdiri dari 7 poin atikan, AKPK, Sekolah Ramah Anak, Pendidikan Anti Korupsi, dan TDBA. Di mana dalam program AKPK ini, sekolah memberikan pembelajaran agama dengan guru khusus yang didatangkan ke sekolah selain guru pendidikan agama Islam, seperti ketika ada peserta didik yang beragama Kristen, maka didatangkan guru agama Kristen. Guru agama Buddha untuk siswa yang beragama Buddha, guru agama Hindu untuk anak-anak yang beragama Hindu, dan guru agama Konghucu untuk peserta didik yang beragama Konghucu. Itu merupakan hal yang diintegrasikan dalam pendidikan multikultural di mana tidak melihat lagi latar belakang sosial anak, agama ataupun lainnya, tetapi memberikan hal yang penting atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Soal ketiga, artikel tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, saya mengangkat judul artikel tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa poin penting yang saya analisis dari artikel tersebut, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memberikan dampak positif pada kehidupan manusia dalam konteks pendidikan sekolah dasar. Dengan memanfaatkan teknologi kualitas pembelajaran di kelas, tentunya akan memberikan dampak yang besar sehingga nantinya pembelajaran di kelas akan terasa lebih efektif. Kemudian, poin yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdapat beberapa unsur yang harus ada, dan salah satunya adalah media pembelajaran. Peran media pembelajaran ini dalam proses belajar memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi, khususnya dalam melibatkan karakteristik siswa di tingkat sekolah dasar. Guru tidak hanya dapat mengandalkan metode pengajaran secara verbal untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu, melibatkan teknologi dalam penggunaan media pembelajaran, baik seperti video pembelajaran, gambar-gambar atau animasi, ataupun alat sejenisnya, menjadi mudah dan sangat relevan. Dan dalam era saat ini, penggunaan media berbasis teknologi sudah menjadi keharusan dalam proses pendidikan di Indonesia. Kemudian, poin selanjutnya, TIK juga memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar para siswa, karena penggunaan media pembelajaran berbasis TIK ini dapat membantu guru dalam menjelaskan materi kepada siswa atau kepada peserta didik, terutama materi yang bersifat abstrak, dengan cara menampilkan gambar ataupun video yang menggambarkan konsep secara nyata, sehingga peserta didik tidak mengawang-awang bentuk atau materi itu seperti apa dalam kenyataannya. Kemudian, poin selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran TIK tentunya harus disupport oleh sarana dan prasarana sekolah ataupun fasilitas sekolah yang harus memadai, serta diberikannya juga pelatihan penggunaan aplikasi berbasis teknologi bagi guru-guru yang mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi. Dan praktik dengan artikel yang saya temukan yang terjadi di sekolah saya, tentunya di SMP Negeri 1 Purwakarta, yaitu TIK hari ini tentunya memberikan kemudahan serta tantangan dalam bidang pendidikan, yang mana guru yang dapat mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran harus mampu memberikan kesempatan dan ruang bagi peserta didik dalam meningkatkan keterampilan serta kreativitas dan daya kritis peserta didik, serta guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga nantinya capaian pembelajaran dapat dirasakan secara optimal.
Namun tantangan yang terjadi di sekolah saya, tentunya sekolah harus mampu memberikan fasilitas dalam menunjang kebutuhan guru dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran di kelas, serta sekolah juga harus mampu memberikan pelatihan penggunaan TIK yang dilakukan secara berkala kepada guru yang bekerja di SMP Negeri 1 Purwakarta. Soal keempat, saya mengambil tentang tema pendidikan berwawasan multikultural dengan judul artikel penanaman nilai-nilai pendidikan berwawasan multikultural di masa pandemi. Beberapa poin penting yang saya analisis dari artikel tersebut adalah poin pertama. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pembelajaran yang berdasar pada nilai demokratis yang tentunya berdampak pada perkembangan keragaman suatu budaya atau budaya yang ada. Kemudian, poin kedua, dalam konteks budaya, multikultural merupakan dasar yang digunakan sebagai alat dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hakikatnya, multikultural ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta menerima dan menghargai perbedaan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Kemudian, poin selanjutnya, melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, tentunya memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai multikultural pada peserta didik, di mana dalam mata pelajaran ini mengedepankan nilai toleransi dan nilai humanis. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 tentunya tidak boleh dijadikan sebagai penghalang atau hambatan dalam proses pembelajaran serta penanaman nilai-nilai baik, sehingga pendidikan berwawasan multikultural ini harus menjadi fondasi dalam proses pembelajaran dan bertoleransi pada perbedaan yang ada. Adapun upaya yang bisa kita lakukan dalam menguatkan nilai pendidikan berwawasan multikultural adalah dengan menjelaskan nilai pada setiap pembelajaran yang kita lakukan, dengan menerapkan nilai karakter pada setiap pembelajaran di kelas, secara tidak langsung kita memberikan contoh serta memberikan perbandingan yang terjadi pada lingkungan masyarakat untuk mengubah persepsi negatif menjadi persepsi yang sifatnya Terima kasih atas positif. Kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.